Oke, ya selamat malam teman-teman. Eh, Sepertinya saya mesti menjelaskan beberapa hal dulu. Yang pertama, ini mau dibilang kegiatan, mau dibilang program bukan. Ceritanya untuk teman-teman yang belum tahu, saya Edu, Enot dan juga Joshua eh, menginisiasi mengenai ruang diskusi. Karena kemarin kami pikir daripada cuma cerita-cerita biasa, sebelumnya suara saya kedengaran kah? Oh ya, Kedengaran. daripada cuma cerita-cerita biasa, saya tanya-tanya interaksi tentang eh, ujian skripsi kemarin. Bagaimana kalau kita buatkan ruang virtual untuk diskusinya itu tidak sekedar diskusi santai, tapi bermanfaat. Bolehlah direkam-rekam sedikit untuk nanti jadi dokumentasi. Nah, makanya adalah ruang virtual kita malam hari ini. Saya kira tidak usah bikin basa-basi. Hari ini eh, sesuai tadi saya bilang akan membahas mengenai ujian skripsi. Kebetulan teman-teman kita dalam ruang virtual ini beberapa baru saja menyelesaikan ujian. Salah satunya yang akan menjadi narasumber kita malam hari ini yaitu Joshua. Joshua Erikson Neno, salah satu teman saya waktu bangku kuliah dan teman-teman saya juga yang ada di dalam grup ini semuanya teman angkatan. Sudah basa-basinya boleh langsung kita fokus ke topik ya. Saya kayaknya yang terlalu banyak basa-basinya. Iya, Topik kita hari ini berkaitan dengan stunting. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, pastinya sudah. Saya pun termasuk agak sering melihat spanduk-spanduk di jalan. Mungkin ada yang sering lihat spanduk di jalanan tentang stunting. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari pegiat-pegiat sosial. Uh, Kebetulan juga Joshua mengangkat tema tentang stunting. Nah, kita akan berfokus malam hari ini berdiskusi tentang peran gereja menghadapi stunting. Kenapa berfokus ke peran gereja? Saya kira stunting ini sangat luas cakupannya ya. Dan kemarin kalau tidak salah Joshua di NTT di kabupaten apa lagi? Boleh di Kabupaten Timur Tengah Selatan, nah, TTS. TTS ya, Timur Tengah Selatan. Nanti akan lebih banyak Joshua sampaikan, tapi NTT salah satu provinsi dengan tingkat stunting tertinggi ya, bahkan mungkin tertinggi di Indonesia nanti paling setahu saya. Nanti Joshua yang jelaskan lah bagaimana terkait situasi di sana. Tapi kenapa kemudian topik ini penting untuk dibahas? Eh, Seperti yang tadi saya bilang sudah banyak sekarang dibahas tentang stunting di mana-mana, termasuk di kalangan Kristen, salah satunya di kalangan gereja. Kita yang orang-orang akan sering berada di lingkungan tersebut, saya kira penting untuk mengetahui masalah ini. Makanya nanti teman kita ini, Bapak terkasih yang gantengnya hari ini, lebih ganteng dari siapa ya? Dari semua orang, akan menjelaskan. Ada ya materinya ya? Ada ya? Sudah dikirim ke saya tadi. Peran gereja menghadapi stunting. Mungkin nanti silakan beberapa menit, 30 menitan ya. Boleh lebih diefisienkan lagi. Joshua jelaskan tentang peran gereja menghadapi stunting. Saya kira paling tidak mesti disederhanakan dulu mengenai stunting itu sendiri. Seperti uh, sederhananya stunting itu apa dan bagaimana sampai terjadinya itu stunting atau apa penyebabnya. Karena saya pernah dengan orang tua saya atau dengan orang-orang di sekitar saya, anak kecil saja karena pendek langsung disimpulkan dia stunting. Kira-kira itu benar atau tidak? Nah, nanti silakan saudara Joshua sampaikan. Boleh ya, sudah siap. Boleh mungkin say hello dulu. Joshua mau memperkenalkan diri dan lain segala macam.
Silakan. Sembari Joshua mempersiapkan, di sini ada Edward Onja, boleh suaranya dulu, aduh. Halo, Halo. tes. Ada Enot, suara? Enot. Kedengaran suara Enot. Kedengaran, Edu kedengaran. Enot, Ya, Enot. kedengaran. Oke. Aman. Jonisius, kedengaran. Jonisius, Rosa, Kade, Krisdayanti ya. Nanti Raul Lemos masuk sebentar juga. Oke, Joshua siap? Oke, siap. Ya, say hello dulu, memperkenalkan diri, baru sembari saya mempersiapkan PPT-nya yang sudah dikirim. Oke, selamat malam. Malam. Oke, terima kasih ya. Kemarin sempat seperti yang dijelaskan Saudara Stevi, yang bilang bahwa akan dilaksanakan diskusi. Saya diminta untuk menjadi pemateri di kesempatan yang pertama. Kemarin skripsi saya kebetulan ambil tentang stunting. Jadi di materi yang pertama ini kita akan bahas tentang stunting, khususnya bagaimana gereja menyikapi permasalahan stunting yang merupakan suatu permasalahan yang digumuli bukan saja di Indonesia tapi juga digumuli di seluruh dunia. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada Stevi. Ya, kelihatan ya slide saya? Jadi Joshua kemarin angkat skripsi tentang stunting. Ya, terima kasih bahwa saya diingatkan masalah ini bukan masalah Indonesia ternyata. Seluruh dunia mempermasalahkan, bukan mempermasalahkan, menjadi masalah dan perhatian untuk semua kalangan di dunia. Oke, jika sudah siap silakan Joshua untuk kemudian boleh membagikan beberapa hal selama 30 menit ke depan untuk kita yang ada dalam room ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam materi. Di bagian yang pertama ini, saya mencoba membagikan tentang segala sesuatu tentang stunting. Supaya sebelum kita masuk ke dalam diskusi, kita yang hadir saat ini bisa paham kira-kira stunting itu apa. Karena bicara tentang stunting, banyak yang pernah dengar dengan kata stunting, tapi tidak secara lebih rinci, kurang memahami tentang stunting itu sebenarnya apa. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, di bagian yang pertama kita akan membahas tentang apa itu stunting. Oke, next. Oke, di bagian pertama yaitu menurut WHO atau World Health Organization mendefinisikan stunting ini sebagai gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan atau nutrisi yang tidak optimal. Oke, next. Oke, kemudian yang kedua menurut UNICEF menyatakan bahwa seorang anak itu mengalami stunting apabila H4AZ score atau disingkat dengan HAZ, dalam bahasa Indonesianya tinggi badan menurut umur, itu berada di bawah standar min 2 atau biasanya dikenal dengan standar deviation menurut referensi pertumbuhan yang sedang berlaku. Oke, next.
Oke, dari kedua eh, kedua sumber di atas, maka saya simpulkan bahwa stunting ini berarti kegagalan mencapai potensi pertumbuhan linear yang ditunjukkan dengan HAZ-nya yang lebih kecil dari standar deviation sesuai dengan growth reference rate yang sedang berlaku. Hal ini sebagai akibat dari status kesehatan atau nutrisi yang tidak optimal dan biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan manusia. Ya, apakah anak yang pendek itu sudah pasti stunting? Nah, pernyataan ini biasanya banyak sekali kita temukan dalam kalangan masyarakat. Biasanya kalau kita dengar bahwa oh ini satu pendek berarti dia termasuk stunting. Nah, apakah pernyataan itu benar? Oh, yang pendek itu termasuk stunting atau tidak? Kita akan membahasnya. Oke, lanjut. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kebanyakan orang itu berpikir keliru dengan mengira bahwa stunting adalah tubuh yang pendek. Tetapi sebenarnya pada dasarnya stunting dan pendek ini adalah dua hal yang berbeda. Sekali lagi, stunting dan pendek ini adalah dua hal yang berbeda. Penderita stunting memanglah bertubuh pendek, tetapi tidak selalu anak yang bertubuh pendek menderita stunting. Nah, untuk kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas, pengertian pendek sama dengan stunting itu adalah suatu cara yang memudahkan atau cara yang uh, paling simpel sudah untuk digunakan karena orang tidak perlu membedakan dengan proses diagnosis yang sering sulit dan uh, tidak selalu tersedia sarananya. Namun untuk keperluan klinis, seorang dokter harus mampu membedakan keduanya karena tata laksananya pasti berbeda. Oke, next. Nah, jadi bagaimana menentukan seseorang itu mengalami stunting atau tidak? Jadi dari penjelasan sebelumnya bahwa sudah jelas bahwa anak stunting memang bertubuh pendek, tetapi seorang yang pendek belum tentu mengalami stunting. Nah, berikut adalah beberapa prosedur untuk menentukan stunting itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengukur panjang badan dan juga panjang badan atau tinggi badan. Yang kedua adalah menentukan nilai H4X Z-score atau HZ yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Yang kemudian mengklasifikasikan dengan standar pertumbuhan yang berlaku saat ini. Kemudian yang keempat, bila anak termasuk pendek, jadi setelah diukur tinggi badan dan dicari nilai HZ-nya, bila anak termasuk pendek, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan penyebab anak menjadi pendek. Apakah ia pendek karena nutrisi saat 1000 hari pertama kehidupan itu tidak terpenuhi atau karena kelainan tertentu yang membuat anak tersebut pendek. Misalnya mungkin permasalahan di tulangnya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, setelah diyakini bahwa penyebabnya adalah nutrisi atau penyakit, maka dapat ditentukan bahwa anak tersebut stunting. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu penyebab terjadinya stunting. Jika tadi di pertama kita sudah mengetahui apa itu stunting, kita masuk kepada poin kedua, yaitu penyebab dari stunting. Oke, next. Ya, berikut adalah penyebab terjadinya stunting. Nah, di sini kita bisa kelompokkan faktor internal dan eksternalnya. Internalnya di sini adalah yang pertama status gizi dan pengetahuan ibu. Nah, pada ini penyebab yang satu ini ketika
status gizi ibu kurang dan pendidikan ibu juga kurang, akan berpengaruh terhadap gizi dan kesehatan anak. Jadi kalau ibu saat mengandung ia memiliki status gizi yang buruk, maka berpotensi terhadap lahirnya anak yang stunting. Begitu juga dengan tingkat pendidikan ibu. Apabila ibu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang misalnya pola asuh anak, tentang makanan bergizi yang baik itu bagaimana, maka berpotensi juga terhadap uh, terjadinya stunting pada anak. Kemudian yang kedua adalah asupan makanan yang tidak optimal. Nah, hal ini yang menjadi sangat penting karena perkembangan anak bahkan sejak dari janin maksudnya selama mengandung membutuhkan zat gizi yang optimal untuk ini membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian kayak misalnya pertumbuhan otak, kognitifnya, tulang dan otot. Kemudian tidak terpenuhinya gizi pada saat mengandung ini dapat menyebabkan stunting. Kemudian faktor luar atau eksternal yaitu penyakit infeksi, water, higien, dan sanitation. Nah, menentukan status kesehatan masyarakat karena masyarakat yang tidak sehat akan berpotensi kepada terjadinya stunting. Kemudian yang terakhir adalah status sosial ekonomi dan ketahanan pangan keluarga. Nah, stunting ini sendiri sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Kemiskinan membuat keluarga terbatas dalam membeli makanan yang bergizi, dia terbatas memiliki tempat tinggal yang bersih dan sehat, terbatas juga dalam pendidikan, sehingga nanti ia sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, hal-hal ini yang dapat memicu terjadinya stunting dalam satu keluarga. Oke, next. Oke, bagian yang ketiga. Ketika kita sudah lihat dari tadi pengertian stunting dan penyebabnya, pertanyaan berikutnya, apakah stunting ini dapat disembuhkan? Oke, selanjutnya. Nah, di sini poin yang harus kita garis bawahi dan harus ingat bahwa stunting itu dapat sembuh atau membaik terutama apabila dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan atau sejak bayi itu usia dari 0 bulan sampai usia 24 bulan. Kemudian upaya yang dilakukan setelah umur 2 tahun, artinya usaha untuk menyembuhkan ini stunting setelah anak berusia lebih dari 2 tahun sampai dengan usia sekolahnya, mungkin dapat memperbaiki tinggi badannya. Tetapi gejala dan tanda lain dari stunting tidak dapat diperbaiki, terutama fungsi otak dan juga kecerdasannya. Jadi tinggi badannya boleh diperbaiki, tetapi fungsi kognitif, otak, dan kecerdasannya tidak dapat diperbaiki. Nah, jika orang mencoba untuk menyembuhkan stunting setelah masa 2 tahun sampai dengan usia sekolah, maka anak yang stunting itu berpotensi untuk menjadi gemuk. Sehingga yang kita cari di sini bukan sembuh dari stunting, malah memicu penyakit yang lain, misalnya obesitas. Oke, next. Oke, kita masuk ke permasalahan stunting. Ya, yang pertama ini adalah data untuk anak stunting secara global atau dunia. Nah, menurut data dari WHO menyatakan bahwa kurang lebih sampai tahun 2020 kemarin terdapat 142,2 juta balita di dunia yang mengalami stunting. Next. Nah, sementara di Indonesia sendiri, menurut laporan dari studi status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan,
anak yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Nah, untuk prevalensi tertingginya menurut provinsi, yaitu terbesarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase 48,3% untuk Kabupaten Timur Tengah Selatannya. Nah, sebagai contoh, berikut adalah data balita stunting Kabupaten TPS yang saya dapat waktu saya melakukan penelitian skripsi. Nah, data ini saudara-saudara bisa lihat sendiri, di Kabupaten TTS terdapat 36 kecamatan. Nah, dari 36 kecamatan ini terdapat 11.642 anak yang mengalami stunting. Ini baru dari satu kabupaten, belum kepada provinsinya, bahkan seluruh Indonesia, kemudian dunia. Oke, next. Ya, yang poin berikut adalah mengapa penting penanganan terhadap stunting. Next. Nah, berbagai permasalahan gizi dapat membawa dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Dampak kesehatan ekonomi sosial dan perkembangan dari permasalahan global ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan serius, baik bagi individu dan keluarga, komunitas, maupun negara. Nah, permasalahan gizi sendiri merupakan penyebab utama penyakit-penyakit yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam jangka yang panjang, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan akan menurun, tidak mampu bersaing dan produktif sesuai usianya. Pendapatan yang rendah ketika bekerja dan secara nasional akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan negara dalam berbagai bidang. Next. Nah, dari dampak negatif yang telah disebutkan, anak-anak stunting pada umumnya akan tumbuh menjadi anak yang kurang berpendidikan, memiliki pendapatan dan kualitas hidup yang rendah, serta rentan terhadap penyakit yang tidak menular. Next. Adapun dampak lainnya itu misalnya biaya yang ditimbulkan dari kejadian gizi kurang antara lain adalah adanya biaya yang hilang akibat kematian prematur dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah juga. Kemudian adapun dampak jangka panjangnya dari kelebihan gizi dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Kemudian kerugian yang sangat besar dapat timbul karena tingginya biaya pengobatan yang terjadi karena penyakit-penyakit yang diderita, misalnya diabetes, stroke, jantung, hipertensi, dan lain-lain. Oke, next. Nah, dari permasalahan yang telah dijelaskan, bagaimana tanggapan pemerintah terhadap stunting? Oke, lanjut. Ya, seperti yang setelah saya katakan di awal bahwa stunting ini merupakan permasalahan yang sangat serius bagi dunia, termasuk di Indonesia. Nah, untuk menyikapi permasalahan ini, pemerintah Republik Indonesia sendiri telah dengan serius berusaha untuk menurunkan prevalensi stunting dengan membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian next, Indonesia juga telah bergabung ke dalam gerakan Global Scaling Up Nutrition atau SUN pada tahun 2011. Kemudian pemerintah juga membuat peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Dan terakhir, sasaran prioritas strategi percepatan pencegahan stunting ialah ibu hamil dan anak umur 0 sampai 23 bulan atau rumah tangga di 1000 hari pertama kehidupan. Next.
Nah, dari beberapa hal beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, dua hal yang menjadi fokus pemerintah di sini adalah yang pertama intervensi gizi spesifik, yaitu ditujukan langsung kepada penderita stunting, yaitu dengan pemberian makanan bergizi, perawatan pola asuh, serta mengobati penyakit yang diderita oleh penderita stunting. Kemudian intervensi gizi sensitif yaitu ditujukan secara umum atau kepada semua keluarga dan masyarakat umum. Hal ini berupa pencegahan yaitu peningkatan akses makanan, peningkatan kesadaran, komitmen, praktek pengasuhan ibu dan anak, peningkatan akses dan pelayanan gizi kesehatan, serta peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi. Oke, next. Yang berikut adalah bagaimana gereja menyikapi permasalahan stunting yang terjadi. Ya, walau kita ketahui bersama bahwa stunting adalah masalah di dalam bidang kesehatan, namun gereja tidak bisa melepas diri dari persoalan yang sedang dihadapi. Tugas dan panggilan gereja adalah untuk membantu masyarakat dalam menjawab dan mencari jalan keluar terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, termasuk permasalahan stunting yang menjadi salah satu persoalan serius yang terjadi. Kemudian ada pun beberapa hal yang saya usulkan yang dapat dilakukan gereja untuk menjawab permasalahan stunting, yaitu yang pertama adalah membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat yang benar tentang stunting. Terkait hal ini, saat saya melakukan penelitian, banyak dari masyarakat yang belum paham tentang stunting. Makanya sebelum memulai diskusi ini juga, saya mengajak teman-teman untuk mengetahui secara detail tentang apa itu stunting, penyebabnya, sampai kepada pentingnya penanganan stunting. Hal ini juga sama karena dalam masyarakat itu sendiri banyak yang belum mengetahui, memiliki pemahaman tentang stunting ini, sehingga pemahaman yang kurang ini berimbas kepada kesadaran yang rendah. Jadi dipikir bahwa stunting ini hanya sekedar tubuh yang pendek. Jadi tidak usah diperbaiki karena itu misalnya alasan yang pertama adalah karena keturunan. Nah, pembangunan kesadaran ini bisa dilakukan dengan mungkin bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan seminar-seminar yang berkaitan dengan kesehatan tentang gizi makanan. Kemudian gereja juga dapat menyuarakannya lewat khotbah di mimbar dan hal-hal lainnya yang dapat membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang kemudian adalah pengembangan sumber daya manusia lewat pemberdayaan masyarakat. Nah, terkait dengan hal ini, orang-orang yang mengalami stunting itu adalah korban dari ketidakberdayaan manusia untuk menghindar dari masalah yang mereka sedang hadapi. Untuk itu, salah satu hal yang dapat dilakukan gereja adalah mengembangkan sumber daya manusia lewat pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat yang mungkin anggota keluarganya mengalami stunting atau berpotensi mengalami stunting karena kemiskinan dapat memiliki sumber daya dalam keluarga sendiri untuk dapat berpenghasilan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya fungsi kontrol dari gereja dan juga pemerintah terhadap aksi. Terkait dengan poin yang terakhir ini, saya tambahkan perlunya fungsi kontrol baik dari gereja dan juga pemerintah. Kenapa? Karena kalau mau dilihat sudah banyak sekali program
ataupun cara yang dilakukan baik dari pemerintah dan juga gereja untuk mencegah dan menangani stunting. Namun sampai detik ini stunting masih susah, artinya bukan masih susah, tetapi belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya fungsi kontrol dari gereja dan juga pemerintah. Mungkin kalau kita ingat-ingat, misalnya ada kasus yang terjadi, yang Presiden kita Jokowi sesalkan bahwa dana sebesar 10 miliar yang diperuntukkan untuk stunting itu cuman 2 miliarnya yang diperuntukkan untuk membeli susu, telur, dan makanan-makanan pendukung bagi penderita stunting. Sisanya itu hanya diperuntukkan bagi perjalanan dinas dan lain-lain yang kalau mau dibilang tidak terlalu membantu untuk mencegah dan menangani stunting ini. Ya mungkin ini beberapa hal yang saya bisa bagikan terkait dengan stunting. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, barusan saya punya teman sendiri presentasi, tapi saya serius mendengarkan dan mencatat. Biasanya jarang. Eh, saya tidak tahu apakah teman-teman juga mencatat. Saya betul-betul memberi perhatian dan saya kira teman-teman juga pasti memberi perhatian untuk stunting ini. Oh ya, sudah dikonfirmasi dengan menunjukkan kertas catatannya siap. Eh, Terima kasih untuk saudara kita Joshua Neno. Saya tergugah sekaligus merasa bersalah. Ya, ini nanti mungkin saya akan mengawal dengan beberapa respon. Teman-teman yang lain juga bisa merespon untuk bertanya. Ada banyak hal yang tadi seperti saya bilang saya kaget. Misalnya tentang ini stunting kan stigmanya selalu negatif ya. Saya tidak tahu kalau di lingkungan teman-teman sekitar kalau bicara tentang stunting kan biasanya orang tua kayak tidak mau bahas, tidak mau menyebutkan bahwa anak itu stunting. Sebenarnya kira-kira ketika dibahas dalam lingkungan sekitar, etis atau tidak etis itu tentang stunting. Maksudnya kan kadang orang tua tidak mau membahas tentang stunting karena menganggap itu hal yang tabu, bahwa itu sebuah aib. Nah, akhirnya kan padahal kan bisa saja kita bertanya apakah ada hal-hal yang kayak misalnya nanti bisa jadi solusi dan lain segala macam untuk mengantisipasi anak tersebut tidak mengalami gejala-gejala lain diakibatkan stunting, itu kan bisa bisa kita tanyakan. Cuma karena aib, menurut yang saya dapat ya, tidak tahu kalau bagaimana kan menurut Joe sendiri, dalam artian etis tidak, karena sekecil pengetahuan saya dan diskusi dengan, bukan diskusi, kayak tanya-tanya, kayak beberapa orang enggan untuk berbicara tentang stunting, khususnya ibu-ibu ya. Saya bukan bermaksud apa ya, ya begitulah. Oke, saya langsung tanggapi ya. Ya, terkait dengan etis atau tidaknya bahas tentang stunting. Ya, selama saya melakukan penelitian, ada dari beberapa orang tua yang bukan saja orang tua, tapi juga masyarakat yang mengatakan bahwa stunting itu kayak aib dalam keluarga. Jadi ketika pemerintah kemudian juga atau orang atau lembaga yang ingin menyalurkan bantuan, ingin membantu keluarga tersebut, mereka tidak mau. Mereka bilang, saya punya anak tidak stunting, saya punya anak sehat. Malu kan, kayak malu. ya. Mereka malu kalau akui anak mereka stunting. Tetapi kalau berdasarkan prosedur yang tadi setelah saya tunjukkan bahwa untuk menentukan stunting,
anak mereka masuk dalam klasifikasi seseorang yang menderita stunting. Tetapi itu ketika ada orang yang mau merangkul mereka, mereka malu karena menganggap hal ini adalah suatu aib dalam keluarga. Artinya mungkin dia masuk dalam kategori minimnya pemahaman kali ya terkait dengan stunting itu sendiri sampai dianggap sebuah aib. Ya padahal kayak kasus yang tadi dibilang pemerintah maunya menolong, merangkul, tapi karena dianggap sebuah sesuatu yang kayak tabu, malu-malu untuk kemudian eh, berhubungan dengan pemerintah yang pada akhirnya ingin membantu. Oke, tadi ada satu hal di slide-slide pertama mengenai poin 1000 hari pertama. Pokoknya penentunya itu di 1000 hari pertama ketika melahirkan. Walaupun sebelum melahirkan juga gizi ibu kan, ibu yang sedang mengandung juga itu penting sekali diperhatikan ya. Apakah memang hanya 1000 hari pertama itu yang menentukan anaknya akan stunting atau tidak, atau bisa lebih dari itu? Artinya memang penentunya di 1000 hari pertama si anak setelah lahir. Oke, baik, saya langsung saja tanggapi. Nah, berbagai referensi seperti dari Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa 1000 hari pertama itu adalah 1000 hari pertama itu yang menentukan apakah anak ini akan stunting atau tidak ke depannya. Jadi tadi di dalam slide telah saya tampilkan bahwa dalam 1000 hari pertama itu mulai dari kandungan pun membutuhkan gizi yang optimal untuk pembentukan dia punya otot, pembentukan tulangnya, pembentukan otaknya, kognitif dan kecerdasan dan lain-lain. Nah, inilah yang ini membuat 1000 hari pertama ini menjadi sangat penting. Jadi saya kasih apa namanya, ibaratnya begini. Kalau misalnya dalam satu pabrik motor, dalam pembuatannya itu dia kan dirangkai dari misalnya obannya sendiri. Di dalam mesinnya itu ada bagian-bagian misalnya piston dan lain-lain yang kecil. Jadi jika dalam proses perangkaian ini ada salah satu saja komponen yang tidak terbentuk atau tidak terpasang, maka setelah motor itu dikeluarkan maka motor itu tidak akan berfungsi secara normal. Misalnya apakah motor itu bisa berjalan jika mesinnya tidak ada, atau walaupun mesinnya lengkap, bannya lengkap, apakah dia bisa berjalan kalau tidak ada rantainya misalnya. Begitu juga dengan 1000 hari pertama ini. Jadi proses pembentukan seluruh komponen tubuh manusia termasuk otot, tulang dan yang lain-lain itu terjadi di 1000 hari pertama. Jadi jika dalam 1000 hari pertama ini dia tidak terpenuhi secara baik, maka otomatis misalnya otaknya yang seharusnya uh, uh, ini membutuhkan gizi sekian persen, tetapi karena hanya terpenuhi misalnya 50%, maka sistem dalam otak itu tidak tersusun secara baik, yang nanti akibatnya kita lihat pada anak itu kognitif atau kecerdasannya itu rendah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Saya sederhananya begini. Berarti misalnya ketika saya sudah berumah tangga, istri saya mengandung lalu melahirkan, 1000 hari pertama itu penting untuk saya mengontrol istri saya. Ya, supaya kemudian itu mempengaruhi nanti anak saya ke depannya kan. Jangan sampai kayak tadi kan ada kecerdasan otak dan lain segala macam fisik. Mumpung ada ibu-ibu di sini, ada teman-teman yang perempuan di sini, saya kira penting untuk kemudian diperhatikan. Walaupun sebenarnya bapak-bapak juga penting untuk dikontrol. Terima kasih 1000 hari. Tadi juga memang
Tidak hanya setelah lahir ya, sebelum lahir pun istrinya harus eh, terjaga gizinya ya. Itu mempengaruhi anak yang dalam kandungan. Ya, harus dimanjakan. Jadi kalau misalnya sementara ngidam, harus dipenuhi kebutuhan. Oke siap. Ya, karena juga ngidamnya aneh-aneh ini yang bahaya. Tidak tahu itu pengaruh gizi bagus atau tidak. Ya kita yang tidak mengerti kesehatan ini. Oke terima kasih. Saya masih ada, masih banyak. Nanti yang beberapa teman-teman mau bertanya apa? Angkat tangan di mana ini lagi? Di layar saja nanti langsung respon. Sabtu saya terlalu asik ambil semua pertanyaannya. Ini eh, sebenarnya stunting ini kayak fenomena gunung es ya. Di ujungnya kan dilihat bahwa ini masalah kesehatan. Padahal kalau mau kita teliti lagi, ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan pendidikan, kebijakan pemerintah, banyak hal yang kemudian saya kira kita di fenomena gunung es yang pada akhirnya hadirlah stunting hari ini. Saya kaget tadi bahwa TDS saja Kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Timur Tengah Selatan saja dengan jumlah yang sangat tinggi itu, aduh, saya tidak mau karena kebetulan tadi lokus penelitiannya Joshua di sana, saya sedang membayangkan bagaimana bentuk fisik dari anak-anak yang ada di sana walaupun tadi disampaikan bilang tidak selamanya pendek ya, tidak selamanya pendek. Harus juga ada faktor-faktor lain yang bisa kita lihat. Iya, ada teman-teman yang lain. Saya. Ya ya, silakan. Hmm. Kalau saya lanjut yang Steffi tanya tadi, terkait dengan 1000 hari pertama, ini yang saya mau tanyakan, kan sekarang ini juga orang tidak bisa pungkiri bahwa banyak itu anak-anak muda yang usia muda tapi sudah, kalau orang Poso bilang sota salah ini artinya sudah berbadan dua duluan. Nah, kemudian padahal secara umur, secara mental itu dia itu belum belum siap untuk punya anak. Kecelakaan. Ya, kecelakaan. Belum secara mental itu sebenarnya dia secara ya persiapan entah itu mental dan lain sebagainya dia belum siap untuk punya anak. Jadi apakah mental seseorang yang buruk itu, karena saya juga pernah uh, ikut pembinaan kapan itu dijelaskan bahwa ketika mental seseorang itu, khususnya mental perempuan itu sebenarnya belum siap untuk melahirkan, tetapi karena kecelakaan yang dibilang Stevi tadi, karena kecelakaan akhirnya dia melahirkan. Nah, pada masa dalam kandungan itu dia bayi itu bukan dia syukuri, tapi itu jadi beban untuk dia. Apakah itu juga biarpun nutrisi itu mungkin dipenuhi, tapi kalau secara mental apakah itu mempengaruhi atau tidak itu ketika seseorang tidak siap? Jadi kesenangannya mungkin ngidamnya bukan hanya tentang makanan, tapi ngidamnya tentang kesenangan-kesenangan yang ia lakukan, tapi karena kehamilan dia tidak bisa lakukan. Dia ingin lakukan. Contoh, kapan itu contoh ini yang saya dengar dari uh, pembinaan saya yang saya pernah ikuti. Ketika seseorang yang sebelumnya itu perempuan itu, kalau orang bilang di sini dia hobinya dero, tapi orang tuanya larang kalau dia mau pergi badero, kalau sudah malam begitu dibilang uh, takut kenapa-kenapa, suaminya juga larang. Apakah itu ngidam-ngidam seperti itu yang hobi itu tidak terpenuhi? Apakah itu mempengaruhi atau tidak itu, Neno? Apakah hanya memang faktor gizi saja, faktor nutrisi saja yang mempengaruhi? Oke, baik. Terima kasih terkait dengan pertanyaan terkait dengan mental. Kita kembali kepada faktor penyebab stunting tadi. Faktor utama itu adalah yang pertama gizi yang tidak terpenuhi,
Kemudian faktor yang kedua adalah tentang kesehatan. Nah, terkait dengan mental mungkin tidak berpengaruh secara langsung kalau menurut saya, tapi kalau kita lihat jangka panjangnya, misalnya ini yang pertama karena kecelakaan itu mungkin dia jadi misalnya tadi ada yang ngidamnya ke misalnya mau pergi Badero tapi tidak diizinkan. Nah, mungkin dari tidak diizinkannya itu bisa buat ibu ini menjadi stres. Stres itu juga kemudian beranjak mungkin kepada dia tidak mau makan dan lain-lain yang membuat kandungan dari ibu hamil ini sendiri terganggu. Jadi apapun misalnya tadi faktor tentang mental, tentang ngidamnya yang tidak terpenuhi, ngidam dero yang tidak terpenuhi, intinya apapun yang menjadi faktor penyebabnya, intinya gizinya ini boleh terpenuhi dan kesehatan dari janin ini boleh terpenuhi. Itu boleh, artinya boleh dijamin bahwa anak yang akan dilahirkan ini juga sehat. Tetapi misalnya tadi, apakah jangan sampai karena ini dia tidak bisa lakukan ini itu, kemudian beranjak kepada stres. Dari stres maka dia tidak mau makan misalnya, tidak mau mungkin nanti setelah anaknya keluar ini dia masih belum terima dengan keadaan, dia tidak mau urus begitu, maka anak tersebut juga akan berpotensi terhadap stunting. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya. Jadi memang kalau di sini juga saya seperti yang Stevi jelaskan tadi bahwa ternyata penyebab stunting ini bukan hanya masalah dari faktor utama itu 1.000 hari pertama kurang gizi dan lain sebagainya, tapi ke bawahnya itu memang sangat banyak faktor yang akhirnya menyebabkan stunting itu sehingga pertumbuhan pertumbuhan seorang anak di Indonesia ini akhirnya tidak mencapai standar. Itu dulu dari saya. Sebenarnya masih banyak juga kalau ada dari yang lain. Kalau yang macam Stevie bilang tadi, yang tentang di dalam Kabupaten TTS dan lain sebagainya itu, mungkin itu orang bisa bahas di akhir-akhir. Asal tahu ada dari teman-teman yang lain yang mau bahas dulu di bagian utamanya ini, di bagian tentang stuntingnya ini, apalagi yang mau dicari tahu begitu. Artinya saya masih melanjutkan pertanyaannya Edu ya. Apa bisa disimpulkan pengaruh utamanya itu gizi ya, bukan kemudian pengaruh psikologi kayak tadi misalnya mental karena tidak terpenuhi yang nantinya bisa membuat stres mungkin. Ya kan stres bisa bikin dia malas makan atau itu kan, tapi sebenarnya yang utamanya gizi kan. Ya, gizi dan kesehatan. Artinya kesehatan ini apakah penyebab langsung atau tidak langsung? Nah, oke, baik. Saya jelaskan sedikit terkait dengan kesehatan. Misalnya begini, tadi di materi sudah dihimbau bahwa lingkungan itu juga, lingkungan yang bersih juga itu berpengaruh terhadap stunting. Misalnya saya kasih contoh, air yang tidak bersih kemudian dikonsumsi misalnya oleh anak-anak itu, maka misalnya penyakit yang berpotensi itu misalnya diare. Dari diare ini, makanan yang dia makan biar mau bergizi bagaimanapun, karena dia sedang sakit diare ini, maka proses penyerapan zat dari makanan-makanan tersebut itu tidak terjadi secara optimal. Jadi percuma biar makan makanan bergizi bagaimanapun, tapi kalau dia sakit, penyerapannya juga tidak optimal, otomatis berisiko terhadap stunting. Makanya kesehatan anak juga penting, kemudian kebutuhan pemenuhan gizi juga penting. Oh iya, berarti itu stres juga bisa buat pengaruh stunting. Stres atau stres malas makan, penyakit lagi. Itu masalah kesehatan juga, itu kesehatan mental. Ya betul, nanti baru dibahas itu kesehatan mental. Angkat tangan antara Enot atau Nain silakan.
Saya. Ada beberapa pertanyaan sih yang mau ditanya. Ini setelah setelah dijelaskan tadi tentang stunting dan segala macam dari asal usulnya. Apakah stunting ini gen atau bawaan turun temurun dari orang tua, misalnya neneknya itu pendek, terus neneknya itu stunting, apa? Karena bukan pernah penderita stunting, terus eh, mamanya eh, terus turun ke anaknya, terus turun lagi ke cucunya, itu apakah bisa terjadi atau bagaimana? Terus juga yang kemudian, eh, apakah stunting ini masuk dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau tidak? Karena permasalahannya, eh, kurang lebih ya anak eh, penderita stunting ini berbadan pendek dan kemampuan kognitifnya bisa dibilang rendah lah atau terganggu. Apakah masuk dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau tidak? Dan juga saya kurang tahu kalau di Indonesia di kota-kota lain, apakah memang hanya di eh, provinsi NTT saja yang terbesar memiliki penderita atau kasus dari stunting ini? Itu siapa tahu masih ada kota-kota lain atau provinsi-provinsi lain yang juga terbesar tuh, maksudnya kalau memang di NTT paling besar, pengaruh yang paling signifikan itu apa? Kayak misalnya kurangnya perhatian pemerintah ke sana, toh apalagi kita tahu sendiri bagian Indonesia Timur itu eh, kurang sekali perhatian pemerintah, apalagi tentang kesehatan sama pendidikan. Itu. Terima kasih. Update sekali ya. Saya tidak berani mengatakan Indonesia Timur kurang, tapi memang realitanya begitu. Silakan. Oke, yang pertama tadi terkait stunting itu, punya orang tua yang stunting apakah dapat melahirkan anak yang stunting tidak? Oke, berdasarkan referensi yang saya baca bahwa seseorang yang mengalami stunting dia beresiko melahirkan anak yang stunting juga. Kenapa? Karena yang Itu pertama, anjing kenapa? oke, kedengaran suara saya? Anjing butuh asupan itu. Jangan depu anak. Kedengaran. Stunting itu. Lanjut lanjut. Ah, Oke, saya lanjut ya. Yang pertama tadi terkait dengan apakah orang tua yang stunting berisiko melahirkan anak yang stunting? Jawabannya iya. Orang tua yang stunting berisiko melahirkan anak yang stunting. Makanya kayak misalnya orang tua yang kebutuhan gizinya itu rendah, kemudian kemampuan kognitifnya rendah, itu akan berisiko kepada anak juga. Jadi kalau orang tua sudah kebutuhan gizinya saja tidak terpenuhi, terkhususnya ibu di sini uh, tidak terpenuhi, otomatis akan berisiko kepada lahirnya anak yang stunting. Tetapi hal ini dapat dicegah dengan memperhatikan ibu selama masa mengandung sampai anak berusia 2 tahun. Atau dari tadi dibilang bahwa diperhatikan gizinya selama 1000 hari pertama kehidupan. Oke, sabar sedikit karena ribut di luar. Oke, yang kedua tadi tentang apalagi pertanyaan kedua tadi, Enon? PPTS.
kalau yang kedua, apakah stunting ini masuk dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau tidak? Karena dilihat dari Ya, ciri-cirinya, oke. kognitifnya kurang dan ukuran Fisiknya itu. fisik juga seperti itu. Apakah masuk dalam anak Ya. berkebutuhan khusus? Oke, terkait dengan ini saya tidak bisa ambil kesimpulan bahwa oh ya atau oh tidak. Tetapi menurut pemikiran saya yang pertama, anak berkebutuhan khusus itu mungkin yang pertama dipengaruhi karena gen. Jadi kalau misalnya gennya entah bagaimana itu, gennya misalnya tidak baik, maka anak yang dilahirkan juga misalnya minta maaf misalnya cacat atau lahir dengan tidak sempurna. Kemudian jawabannya juga bisa ya, karena jika kita lihat bahwa uh, selama proses 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari janin terbentuk, jika tadi dikatakan bahwa dalam materi dikatakan bahwa jika nutrisi tidak dipasok secara optimal, maka uh, pembentukan otot, pembentukan tulang, pembentukan otak, kognitif dan kecerdasan dan lain-lainnya akan terganggu karena nutrisinya tidak optimal. Maka nanti lahir anak ini yang mungkin misalnya kebutuhan nutrisi untuk otot dan tulangnya tidak tercukupi. Maka nanti yang lahir ini mungkin bisa cacat atau tidak. Kemudian otaknya mungkin tidak terbentuk secara 100%. Mungkin yang lahir ini kognitifnya rendah dan bahkan mungkin karena saking tidak adanya nutrisi, kognitif yang terbentuk ini juga sangat rendah. Kalau kita lihat, kita uh, dibilang dilihat ciri-cirinya memang mirip, makanya saya bilang tidak bisa saya pastikan iya atau tidak, tapi dua jawaban itu bisa ya dan juga bisa tidak karena kebutuhan khusus juga dipengaruhi karena gen. Kemudian yang ketiga terkait dengan uh, apakah memang di NTT saja terjadi ini stunting atau tidak? Seperti yang saya bilang bahwa stunting itu terjadi di Indonesia, di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Tetapi yang tertingginya itu ada di NTT. Misalnya di sini saya bacakan, misalnya terdapat 20 provinsi yang dengan prevalensi stunting di atas angka nasional yaitu 30,8%. Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian provinsi dengan prevalensi stunting lebih rendah dari angka nasional, misalnya Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Papua Barat, Riau, Lampung, dan masih banyak lagi. Nah, terkait dengan provinsi-provinsi yang tadi saya baca, berarti memang stunting itu terjadi di Indonesia. Cuman presentasi angka stuntingnya di setiap daerah itu berbeda. Yang tertinggi itu di NTT. Ya, mungkin ini juga kita bisa lihat dari daerahnya masing-masing. Kayak misalnya tadi saya bilang dalam materi juga faktor penentu ini karena dari lingkungan juga, mungkin lingkungan yang kotor ataupun kemiskinan juga berpengaruh. Jadi misalnya di DKI Jakarta pun terdapat stunting tapi presentasinya rendah karena misalnya itu karena kota yang maju dengan perkembangan yang lebih maju dibandingkan provinsi yang lain. Oke, terima kasih. Oke.
Ya, saya Menanggapi boleh kah? boleh, santai, langsung saja. Jangan kayak kita semacam lagi di seminar Oke, internasional. Eh, cukup jelas. Cuman yang masih ini, yang masih apa, yang masih anu, berarti bawaan turunan itu berpengaruh ya. Maksudnya lewat darah tuh. Berarti kayak apa ya? Bisa di, bisa dibilang penyakit turunan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, atau cuma karena pengaruh-pengaruh misalnya gizi. Karena tadi kan dibilang yang sangat berpengaruh itu semasa semasa hamil dan 1.000 hari setelah melahirkan. Apakah keturunan-keturunan ini berpengaruh juga atau tidak? Misalnya bawaan darah atau segala macam seperti itu. Saya. Ya, nanti sekali kali ditanggapi. Silakan. Kalau saya begini, kalau menurut saya pertanyaannya Enot ini memang baik, tapi mungkin bukan di sini skalanya orang untuk menjawab apakah itu penyakit turunan atau tidak, karena menurut saya itu yang menentukan itu penyakit turunan atau tidak, itu mungkin dari pihak kesehatan. Jadi ditambah lagi dari pembicaranya orang di awal bahwa ini kan orang rekam dan akan orang share. Takutnya nanti ketika orang tidak punya data yang cukup akurat untuk itu, jadinya orang bukan apa ya, berbagi pengetahuan menurut data ataupun sumber, tapi orang cuman menyimpulkan dengan hanya orang sendiri. Takutnya nanti ketika dinonton oleh orang-orang luar ada apa ya, mungkin tanggapan-tanggapan yang tidak setuju untuk hal itu. Jadi mungkin kalau saya terkait penyakit turunan atau tidak itu, apalagi berbicara soal kesehatan, dan saya tahu juga saudara Joshua basicnya bukan di kesehatan, jadi mungkin bisa disimpan dulu pertanyaan Ya, itu nanti. artinya perspektif kesehatan ya. Iya, sama berkewajiban terkait. Ya, tapi apa tadi sebenarnya Joshua jawab, ada pengaruhnya ketika orang tuanya juga mengalami hal yang sama. Tapi untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan mengenai bahwa itu penyakit turunan, saya kira bukan rananya. Saya izin lanjut. Nanti teman-teman kalau masih mau lanjut juga silakan. Tapi cuma ini, saya mau mengingatkan saja, kita tinggal 30 menit. Saya tidak tahu apakah lama di mana, tapi saya merasa masih cepat. Cuma karena ini waktu sudah 11:30 di sini, saya tahu di sana setengah berapa. Sini setengah 12, jadi 30 menit lagi untuk kita akhiri. Saya lebih kepada tema. Tadi sebenarnya saya simpan pertanyaan ini di akhir, mengenai tadi sudah ada usulan yang Joshua sampaikan mengenai bagaimana peran gereja, khususnya tentang membangun kesadaran tadi ya, berkaitan juga dengan pemberdayaan sumber daya manusia, entah jemaatnya atau seperti apa. Saya berfokus kepada misalnya kesadaran melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi. Tadi ada seminar disampaikan atau bahkan juga program-program jemaat pun juga nanti bisa berkaitan dengan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang stunting ataupun khotbah-khotbah tentang stunting. Sayangnya, saya tidak pernah melihat satupun pendeta atau bahkan juga program pemerintah, khususnya di jemaat saya dan beberapa jemaat yang pernah saya jumpai, mengenai stunting. Mungkin terkait dengan kemiskinan, terkait dengan kesehatan ada, yang bukan stuntingnya maksudnya kesehatan hal lain, tapi fokus mengenai stunting itu sendiri tidak ada. Padahal ternyata mengenai data yang tadi disampaikan Joshua, ini bukan lagi penyakit biasa, sebenarnya ini sudah kronis, sudah darurat lagi, dan harus memang ditangani. Bagaimana langkah cepatnya gereja. Jadi bukan lagi kemudian ini harus ada hal yang kemudian
pertanyaan saya mengarah kepada dia akan menjadi perhatian utama gereja tentang stunting ini, bukan sekedar apa ya, hanya kalangan-kalangan kecil saja yang membahas. Saya tidak tahu apakah di beberapa sinode sudah isu ini diangkat. Saya belum menemukan data atau sumber terkait hal tersebut, tapi mungkin bisa dijelaskan Joshua mengenai informasi terbaru. Apalagi saya kira tidak ada ya, atau minim saya temukan, dan lebih kepada seberapa efektif dan seberapa ideal menurut Joshua ketika nanti gereja yang berperan menangani ataupun membantulah pemerintah dalam penanganan stunting tersebut. Silakan. Oke, baik. Terkait dengan peran gereja. Sebenarnya di GIMIT sendiri atau Gereja Masih Injil di Timur, di sinode di mana tempat saya melakukan penelitian, untuk GIMIT sendiri sudah membuat beberapa program khusus untuk mencegah dan menangani tentang permasalahan stunting ini. Misalnya ada posyandu gereja yang dibuat, salah satu program untuk penanganan stunting misalnya. Nah, namun realita yang terjadi di lapangan adalah program yang telah disusun secara rapi, secara terstruktur dengan tujuan-tujuan yang kalau tercapai itu kita lihat, wah, stunting ini bisa sekali kita atasi. Nah, realita yang terjadi di lapangan adalah program yang telah tersusun itu tidak terrealisasi di seluruh jemaat. Cuman beberapa gereja saja yang mengaplikasikan program tersebut atau melaksanakan program tersebut. Kemudian saya cari tahu kira-kira kenapa sampai program ini tidak bisa dijalankan. Nah, ternyata permasalahan pertama adalah karena tidak adanya biaya yang cukup untuk biaya yang cukup untuk melaksanakan program-program ini. Kayak misalnya posyandu tadi, dalam membangun posyandu pasti membutuhkan uang. Kemudian dalam melakukan seminar-seminar dengan bekerja sama dengan pemerintah, itu pasti memerlukan juga uang. Dan program-program lain pasti membutuhkan biaya. Begitu juga dengan pemerintah. Banyak sekali program yang telah disusun secara rapi, sama halnya dengan gereja, tapi realisasinya dalam masyarakat itu tidak terrealisasi secara 100%. Yang berikut yang sama juga halnya permasalahannya adalah karena biaya, seperti yang tadi sempat saya bicara tentang kasus baru-baru yang terjadi bahwa dana yang begitu banyak diperuntukkan untuk stunting, tetapi orang-orang yang menjalankannya ini tidak memanfaatkannya secara penuh untuk fokus ke stunting ini, tetapi ada juga oknum-oknum yang ya mau mengambil keuntungan dari hal tersebut. Maka bagaimana stunting ini mau selesai kalau misalnya oknum yang menjalankan ini saja tidak serius dalam menangani stunting ini. Makanya tadi di bagian ketiga itu saya tambahkan adanya perlunya fungsi kontrol dari gereja dan juga pemerintah terhadap program-program yang sudah dibuat, supaya jangan hanya saja ini program ini kita susun, kita diskusikan, kita rumuskan secara rinci, secara bagus tujuannya, tetapi tidak terrealisasi sama sekali di dalam jemaat, di dalam masyarakat, dan di dalam masyarakat dan di dalam jemaat. Begitu dari saya. Ya, terima kasih. Kata kunci mengenai kesadaran saya kira juga melatar belakangi biaya tadi ya, lagi 10 miliar, 2 miliar untuk telur dan susu sebagainya, 8 miliar mungkin, atau kurang dari 8 miliar perjalanan dinas.
terbalik realisasi anggarannya. Ini kembali lagi kepada kesadaran sebenarnya. Termasuk gereja yang mungkin tadi terima kasih bahwa Joshua mengusulkan mengusulkan untuk adanya fungsi kontrol. Karena memang betul ya, kalaupun biasanya ada programnya, ya realisasinya ini yang mesti dipertanyakan. Dan saya tidak tahu apakah di LPJ-nya nanti realisasi terkait program tersebut dipertanyakan atau tidak. Kalau tidak dipertanyakan ya sama saja, sama dengan hanya sekedar membahas terkait dengan peran gereja. Saya kira terkait dengan khotbah tadi sempat juga saya singgung. Nanti mungkin teman-teman bisa bagikan pandangannya. Saya tidak pernah menemukan tentang stunting itu disebutkan di atas mimbar. Dan memang agaknya di kalangan gereja kurang mengkhotbahkan sesuatu yang berbau tematik, yang tidak selalu berfokus dengan nilai-nilai Kristenan tentang kasih, tentang dan lain-lain. Sekali-sekali tentang masalah yang terjadi hari ini, stunting, lalu kemudian direfleksikan secara teologi. Sesuai usulan tadi Saudara Joshua ya, tadi kan khotbah-khotbah melalui edukasi melalui khotbah di atas mimbar itu kan saya kira menjadi perhatian penting, sederhana tapi kalau semakin sering pendeta-pendeta memberi perhatian untuk stunting, ya pasti banyak yang juga ikut memberi perhatian. Apalagi kalau kayak nanti pendeta Joshua, pendeta Edward Onjang jadi ketua sinode, satu kali khotbah itu berapa orang yang dengar. Masih ada lagi, saya minta maaf kalau mengambil banyak waktu, tinggal 20 menit sebelum, oh ya silakan. Kalau saya begini, saya coba simpulkan dari semua penjelasannya Joshua di awal dari pemaparan materi. Kalau saya lihat ini, akarnya ini bukan hanya akarnya itu yang saya simpulkan itu ada 3. Kenapa stunting ini terjadi? 5. Oh, ada 3. Okay. Gimik. Jokes bapak-bapak ya. Oh gimik. Terlalu banyak gimmick. Kayak cawapres tadi malam. Aduh. Bapak hampir sembarang nggak? Kalau saya ada 3. Yang pertama itu, yang gereja harus fokuskan itu bagaimana pencegahan kemiskinan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan gereja untuk peningkatan SDM, sumber daya manusia, ataupun berkaitan dengan mutu pendidikannya, mutu pendidikan manusia. Dan yang ketiga itu terkait dengan lingkungan khususnya dalam penyediaan air bersih. Jadi minta maaf kalau dari data yang Joshua sampaikan tadi, bahwa itu terjadi di mana tadi? TTS ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Dan ini berdasarkan bukan juga data yang saya temukan, tapi berdasarkan pengalaman empiris yang saya dapatkan, bahwa ternyata memang selama ini di NTT itu sumber air bersih itu sangat minim. Bisa saja itu juga yang menjadi salah satu faktor utama sehingga banyak anak-anak yang stunting itu karena lingkungan air yang tidak bersih. Jadi kalau saya, bagaimana torang ini sama-sama bahas di sini, apa yang harus dilakukan gereja untuk mencegah 3 hal ini. Kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia atau mutu pendidikan, dan lingkungan. Karena itu sumber utamanya stunting ini tadi. Kalau saya itu. Kemudian terkait dengan yang disampaikan Steffi tadi tentang khotbah dan lain sebagainya, saya malah berpikir juga bahwa mungkin salah satu program yang harus dilakukan oleh gereja itu dalam katekisasi pernikahan, katekisasi pranikah. Mungkin katekisasi pernikahan, mungkin hal terkait dengan ini, pendidikan ini
tentang stunting ini itu harus dibahas Maaf, di saya dalam potong. Baru kali ini it- saya merasa Edu memiliki ide yang cemerlang. Ya, silakan lanjut. itu materi terkait itu harus dimasukkan mungkin di bagian itu supaya ada persiapan dari eh, bapak dan ibu ini yang akan melangsungkan pernikahan. Kalau saya mungkin itu salah satu peran gereja kalau berdasarkan apa ya, bukan aksi yang secara langsung yang memberikan bantuan dan lain sebagainya, tapi dalam bentuk apa ya, pemberdayaan atau pemberdayaan apa ya istilahnya ya, terkait dengan materinya, secara teorinya itu harus dibahas dalam katekisasi pranikah. Itu saya. Jadi tadi Terima- saya coba ajak teman-teman, saya coba ajak orang yang ada di sini untuk pencegahan stunting ini Bagi waktu. harus dari akarnya ini tiga ini dulu, kalau saya begitu. Itu yang saya harap orang diskusikan sama-sama. Sepakat. Saya sebelum nanti Joshua tanggapi, khususnya katekisasi pranikah tadi materinya ya, aduh, itu ide yang sangat cemerlang. Mungkin sekalian dengan Nain, saya kira Nain ini ya, tadi Iya. sang suami kayaknya sang bapak tadi sudah bertanya, jadi ibu dulu. Ibu yang penting nanti anaknya ini 1000 hari pertama. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk kipas ya. Kalau saya menanggapi bukan di kesmat itu dia pastinya. Iya, sorry. Ya, saya menanggapi mengenai 1000 hari pertama, saya setuju karena kebetulan skripsi saya tentang baby blues juga ada membahas tentang kesehatan fisik dan mental ibu ketika hamil maupun pasca persalinan atau melahirkan. Menurut saya masuk akal ketika 1000 hari pertama ini jadi juga aspek yang penting atau penentu, karena di 1000 hari pertama itu juga ibu perlu memberikan ASI eksklusif, di mana ASI eksklusifnya ini sangat penting bagi nantinya pertumbuhan dan perkembangan si anak, bagi kesehatannya, bagi pertumbuhan otak dan lain-lainnya. Kemudian mengenai yang disampaikan oleh saudara atau Bung Edu mengenai peran gereja, program-program tersebut, kemudian saya melihat langsung dari daerah saya, walaupun saya bukan di Papua Barat, tapi bersama-sama di Papua, karena kebetulan Papua Barat termasuk ke dalam golongan daerah-daerah yang memiliki penderita stunting terbanyak, sekitar 45% penduduk. Nah, kami di Papua Barat cukup peran gereja itu cukup aktif, mereka cukup aktif untuk menghadapi stunting ini dan menanggulanginya. Hal-hal yang dilakukan di Papua Barat untuk menghadapi dan menanggulangi stunting ini adalah gereja tentunya bekerja sama dengan pemerintah, tenaga kesehatan, maupun gubernur, bupati, dan lain sebagainya. Hal yang dilakukan pemerintah di Papua Barat adalah mereka turun langsung, bukan sekedar bicara melalui seminar atau melalui media sosial, tapi memang mereka turun langsung di gereja dan menyampaikan secara langsung kepada jemaat bahwa stunting ini sudah sangat, kita ini Papua Barat itu 45% menderita stunting dan kemungkinan besar sekali untuk menghadapi stunting. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat maupun jemaat secara aktif untuk menanggulangi stunting ini. Nah, tapi yang paling dikumandangkan atau maksudnya paling banyak dibicarakan kalau di Papua Barat itu adalah karena faktor pernikahan dini. Jadi yang paling mereka tekankan selain di gizi adalah pernikahan dini. Kemudian menanggapi hal tersebut juga pemerintah bersama dengan gereja itu melakukan pendataan mereka yang sedang hamil maupun mereka catin atau calon pengantin. Kemudian itu nanti akan diserahkan kepada tim pendamping. Tim pendamping ini adalah bidan, kader, dan kader PKK dan kader KB. Nah, kenapa diserahkan kepada mereka? Karena mereka akan melihat, oh, di daerah ini, di jemaat ini, ada sekian orang yang sedang hamil, dan ada sekian orang yang akan menjadi calon pengantin.
mereka kemudian akan didatangi untuk diminta mengisi aplikasi LC-Mil atau elektronik siap nikah dan hamil. Di situ tentunya akan ada panduan-panduan edukasi mengenai nantinya ketika kesiapan-kesiapan hamil apa, ketika kamu sudah hamil maupun melahirkan apa yang kamu lakukan. Kemudian juga pemerintah dan gereja selalu melakukan edukasi, bahkan seminar bahwa 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin itu harus memeriksakan kesehatannya. Dan seperti yang Saudara Edu sampaikan bahwa penting untuk melakukan katekisasi pranikah itu dijelaskan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, kira-kira apa yang perlu dilakukan. Kalau kami di Papua Barat sendiri atau di Manokwari itu sudah melakukannya, intervensi dilakukan di dalam katekisasi pranikah, apalagi khususnya untuk calon-calon pengantin yang menikah atau pernikahan dini, itu sangat ditekankan di situ. Jadi, tapi menurut saya, melihat dari Papua Barat sudah melakukan banyak program-program, menurut saya peran gereja maupun peran pemerintah itu sebenarnya sudah cukup banyak, walaupun mungkin ada beberapa tempat, beberapa gereja yang mungkin realisasinya itu belum maksimal, tapi ini sebenarnya kembali lagi kepada jemaat dan masyarakatnya. Mungkin memang pemerintah dan gereja itu sudah aktif sekali, perannya itu sudah maksimal, sudah banyak. Tapi jemaat sendiri yang tidak mau menerima hal itu mungkin karena menganggap itu tabu atau mungkin secara kasarnya jemaat dan masyarakat masih kolot atau masih terlalu tradisional, sampai akhirnya mereka menolak hal-hal itu. Padahal dan pada akhirnya mungkin jemaat atau masyarakat kembali menyalahkan gereja dan pemerintah. Padahal mungkin gereja dan pemerintah itu sudah aktif sebenarnya dan sudah banyak kepeduliannya. Itu saya dan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nain, saya kira sangat informatif dan saya catat banyak hal. Saya memang kayaknya yang mainnya kurang jauh. Terima kasih dengan berbagai catatan penting yang sudah dikerjakan oleh gereja-gereja di Papua Barat. Saya kira itu juga informasi yang penting untuk kita sekalian. Nanti mungkin Joshua sekaligus menanggapi. Selain daripada tadi saya kira sudah sangat lengkap Nain menanggapi. Joshua menanggapi dan izin sekalian closing statement. Saya kira apa yang tadi disampaikan Edi itu juga poinnya ketika disampaikan menjadi sebuah kesimpulan untuk forum kita. Saya lebih kepada kesadaran tadi dengan pendidikan yang kemudian memang harus ditingkatkan oleh gereja melalui program-program yang ada, juga pemberdayaan SDM di jemaat. Hal yang sama yang juga mesti menjadi perhatian dari gereja. Dan sekali lagi, tidak hanya sebatas dibicarakan seperti kita yang ada dalam ruang virtual ini, memang harus gereja realisasikan. Dan paling penting tadi sesuai peran yang ketiga yang disampaikan oleh Joshua, fungsi kontrol ya. Jadi silakan Joshua untuk kemudian menanggapi sekaligus, saya kira bolehlah memberi closing statement. Ya, terakhir ini angkat tangan ini ya, saya tidak tahu apakah Enot atau Naim. Dan langsung setelah berbicara ditanggapi oleh Joshua. Iya, sedikit saja. Silakan. Tuh, mana tadi saya tulis? Tunggu. Aduh. Oh, ini ada 3 hal tadi. Yang pertama yang dibilang Neno terkait program pemerintah yang sudah diprogramkan tapi tidak terrealisasi, mungkin APBD-nya yang diselundupkan. Ampun, sorry, di sini tidak menampung bantuan hukum ya kalau terjadi sesuatu untuk saudara Enot, jadi silakan tanggung jawab sendiri. Itu kan karena bahasanya pemerintah dan gereja sudah sudah merancang sedemikian rupa program tersebut dan tidak terrealisasi dengan baik karena tanda kutip dana. Walau contoh tadi kasus, berarti dananya kemana kalau bukan di
Nah, terus juga naik khotbah di mimbar. Mungkin di beberapa gereja tidak terlalu mementingkan si stunting, apalagi di eh, eh, bukan apalagi hampir 97% lah yang dibahas itu kalau di khotbah yang dibilang Stevie paling tentang kasih dan segala macam. Intinya kehidupan bergereja, dan mungkin di satu jemaat itu ada yang hampir tidak tahu apa itu stunting, bagaimana itu stunting dan sebagainya. Makanya tidak disuarakan lewat mimbar atau lewat khotbah-khotbah karena masih minim informasi dan tidak pernah mengalami misalnya kebanyakan. Terus juga di beberapa gereja sendiri apalagi di GKST, kalau saya tahu saya kurang tahu kalau misalnya kakak magang punya banyak informasi, kebanyakan itu di lingkup GKST hanya walaupun 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 ada kegiatan posyandu gereja, itu hanya diperuntukkan untuk kaum lansia dan posyandu mata. Seperti itu. Kalau saya tahu di beberapa jemaat di seputaran GKST ya, itu. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Langsung jawab Joshua. Oke, langsung ini. Pemoderator, langsung saya. Iya, langsung. Sekaligus dengan Oke, yang baik. tadi Edu dan Nain, saya dan Enot. Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah banyak sekali hal yang kita diskusikan dan banyak sekali memang benar bahwa stunting ini bukan Maaf, permasalahan yang boleh didekatkan. Saya agak kecil suaranya, sorry. Oh ya, siap. Oke, sudah jelas. Sangat jelas. Oke, siap. Ya, oke baik. Terkait dengan permasalahan stunting, saya kira sudah banyak yang tadi kita diskusikan bahwa ini bukan permasalahan tentang tinggi badan saja, bukan permasalahan tentang suatu hal yang mungkin dalam masyarakat bahwa bilang stunting itu pendek. Jadi buat apa ditangani. Nah, toh itu tergantung dari gennya. Kalau bapak, mama sudah pendek, otomatis anak juga pendek. Jadi buat apa kita tangani ini stunting. Nah, hal ini yang membuat saya berpikir bahwa memang kesadaran dan pemahaman dalam masyarakat itu masih sangat kurang. Misalnya juga terkait dengan pentingnya makanan bergizi. Saat saya melakukan penelitian, banyak dari orang tua yang anaknya menderita stunting, kemudian majelis dan juga masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya tempati untuk melakukan penelitian, banyak yang bilang bahwa pemahaman di sini tentang makanan bergizi itu sangat kurang. Yang mereka pahami bahwa makan itu intinya kenyang, gizi itu nomor 2. Jadi kalau mau dibilang TTS itu adalah daerah yang ya subur, tapi karena orang punya pemahaman yang kurang tentang makanan yang bergizi ini, makanya mereka tidak terlalu perhatikan. Misalnya banyak yang saya temukan mengatakan bahwa penghasilan dari kebun ini banyak, ada pisang, ada buah-buahan, ada jagung, dan dengan hasil yang melimpah. Nah, hasil ini lalu mereka jual, kemudian pergi beli makanan yang nilai gizinya tidak ada. Misalnya jajan untuk anak, kemudian mie instan misalnya. Kalau dibandingkan dengan makanan misalnya ubi dan jagung,
mie instan ini kan termasuk dia sudah murah, kemudian mengenyangkan. Hal ini yang kemudian buat orang sana berpikir bahwa intinya kenyang makan itu. Untuk gizi nomor 2. Inilah yang kenapa di bagian poin pertama tentang usaha yang dapat dilakukan gereja adalah membangun kesadaran dan juga pemahaman masyarakat yang benar. Karena kalau dari kesadarannya sudah tidak ada, pemahamannya sudah salah, otomatis apapun yang kita sosialisasikan, apapun yang kita bilang, pasti mereka tidak akan ikuti karena memang dari kesadaran dan pemahamannya sendiri sudah salah. Nah, hal ini yang dapat dilakukan gereja, misalnya tadi yang dibilang oleh saudara Edu, itu melakukan ketika selesai pranikah. Kemudian dengan lewat mimbar gereja mungkin khotbah-khotbah bisa disuarakan, misalnya seputar hidup sehat itu bagaimana, kemudian pentingnya pencegahan stunting ini juga bagaimana. Nah, kalau mau kita lihat tadi bahwa banyak program yang tidak berjalan karena tidak adanya biaya. Nah, mumpung ini hanya berupa mungkin ketika sesi pranikah kan tidak membutuhkan biaya, kemudian khotbah lewat mimbar gereja itu juga tidak membutuhkan biaya. Jadi ya mungkin karena program yang lain belum jalan, jadi bisa kita lakukan hal yang bisa dijalankan, misalnya ketika sesi pranikah dan khotbah lewat mimbar gereja. Kemudian terkait dengan proses membangun pemahaman dan kesadaran ini juga. Tadi sudah saya bilang bahwa pemerintah dan gereja boleh bekerja sama, mungkin mengangkat seminar-seminar dengan mengangkat tema-tema mungkin seputar kesehatan, seputar lingkungan rumah tempat tinggal yang sehat, ataupun yang terutama tentang pentingnya stunting ini. Kemudian terkait dengan yang tadi saudara Edu bilang, stunting ini memang betul kemiskinan salah satu hal yang menjadi faktor utama juga pemicu stunting. Kayak disampaikan dalam materi tadi, dikatakan bahwa kalau orang ini dalam satu keluarga itu miskin, berarti dia akan terbatas dalam beberapa hal. Misalnya dia terbatas untuk memasok pangan dalam keluarganya. Kemudian terbatas juga memiliki tempat tinggal yang bersih dan sehat, dan terbatas dengan hal-hal lainnya. Inilah yang membuat ini stunting ini dapat terjadi karena kemiskinan. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, di poin kedua itu saya tawarkan bahwa pengembangan sumber daya manusia lewat pemberdayaan masyarakat. Nah, hal ini dilakukan dengan usaha untuk membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan atau kesadaran akan potensi yang dimiliki. Nah, misalnya di tempat penelitian saya itu, karena salah satu hal yang salah, bukan salah ya, boleh dibilang juga keliru dari pemerintah adalah memberikan bantuan yang sangat banyak kepada para penderita stunting. Nah, hal ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi malas. Mereka hanya bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah. Akhirnya potensi yang ada yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan uang untuk bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, untuk menunjang keluarganya sendiri, itu menjadi tidak ada karena mereka sudah tergantung dengan bantuan pemerintah yang sangat banyak. Langkah baiknya dana yang mungkin diberikan pemerintah untuk hal-hal tersebut bisa diganti dengan mulai dengan membangun kesadaran
dan pemahaman masyarakat, supaya suatu saat saya berpikir bahwa suatu saat jika bantuan pemerintah terhadap stunting ini suatu saat ketika diberhentikan, maka keluarga itu sudah bisa ini memiliki usaha sendiri. Mereka tidak bergantung lagi. Kalau bergantung dengan pemerintah tersebut, otomatis ketika bantuan tersebut berhenti, otomatis walaupun pada saat itu stunting mungkin sudah berkurang, lama kelamaan akan muncul lagi, karena ya kemiskinan akan muncul lagi. Kemudian bagian yang ketiga yang saya lihat penting juga adalah tentang fungsi kontrol ini. Sudah saya jelaskan banyak sekali program yang disusun baik di gereja baik ini, namun tidak terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hal-hal menyimpang yang dilakukan baik oleh pelaksana program maupun orang-orang yang berusaha untuk menangani stunting ini. Hal inilah yang kemudian dibutuhkannya fungsi kontrol agar si pelaksana, kemudian masyarakat juga dapat mengoptimalkan bantuan, misalnya bantuan dari pemerintah dengan baik. Karena di tempat penelitian yang saya teliti itu banyak bantuan yang didapat itu bukan dialokasikan untuk menangani stunting, tetapi ada yang pakai untuk keperluan adat misalnya, kemudian pakai untuk bayar utang misalnya. Dia bukan alokasikan untuk menangani stunting. Nah, inilah makanya pemahaman yang salah begini yang buat stunting ini tidak bisa diatasi sampai selesai. Ya, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait dengan stunting. Mungkin satu closing statement dari saya bahwa stunting ini adalah suatu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari segala pihak. Mengingat dampak yang ditimbulkan ini bukan kepada satu pihak saja, satu lembaga saja, atau satu kelompok saja, tetapi dia berdampak secara global, secara keseluruhan. Maka dari itu alangkah baiknya langkah penanganan terhadap stunting ini bisa berjalan dan mencapai tujuannya secara maksimal, maka gereja perlu secara proaktif bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan umat beragama lainnya, dan pihak-pihak terkait lainnya agar kehadiran gereja dapat menjunjung harkat dan martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan yang paling terpenting, stunting ini boleh diatasi hingga selesai. Akhir kata, saya mau bilang bahwa apapun yang juga yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Oke, saya kembalikan kepada Ampun. Saya angkat tangan untuk kalimat terakhir tadi itu ayat Alkitab itu, aduh. Mendasari semua materinya ternyata. Kami juga angkat tangan. Dan itu refleksi teologi ya, deskripsinya. Ya. Iya, terima kasih. Angkat tangan, bro. Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan menyerah. Tidak mampu lagi berkata-kata. Ya, terima kasih untuk saudara kita yang gantengnya luar biasa hari ini. Saya secara pribadi asik. Keren. Oke, mantap. Saya secara pribadi berterima kasih. Kegelisahan terjawab karena selama ini tahan-tahan diri untuk mencari tahu supaya nanti dikasih tahu sendiri sama narasumber kita yang ganteng. Saya kira pasti teman-teman yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang aktif merespon. Saya tidak, ini karena selalu
asik bicara sampai tidak sadar dengan waktu. Maaf kalau selalu kita terbatasi dengan waktu. Kadang-kala kalau tidak sadar dengan waktu itu berarti diskusinya asik. Atau kita fokusnya teralihkan dengan materi. Jadi waktu tidak dipikirkan. Cuma masalahnya kan ini direkam. Saya tidak tahu memorinya laptop ini cukup atau tidak. Selanjutnya saya kira kita akan ketemu lagi dengan tema atau topik-topik yang nanti akan dibahas. Sekali lagi terima kasih untuk Joshua Neno, terima kasih untuk teman-teman yang boleh menanggapi. Tepuk tangan untuk semuanya. Nanti diinfokan kalau ada diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih untuk Joshua untuk materinya tentang peran gereja menghadapi stunting. Kita sebagai semoga penerus-penerus, bukan semoga, amin, penerus-penerus gereja, saya kira sudah dikasih tahu itu clue-nya. Jadi kalau cuma sekedar habis di forum ini, sama saja kita tidak mengaplikasikan ayat yang disebutkan terakhir tadi. Mungkin begitu saja.